اهدنا الصراط المستقيم. Wa min ahli Makkata, dan dari penduduk Mekah, al-mukadzibina, yang mendustakan, man yusaddiqu, ada orang yang percaya, mengestukan yusaddiqu, orang yang mengestukan bil Qur'ani, kepada Quran. Jadi dalam hatinya percaya Quran itu dari Allah, ya, tetapi mendustakan Nabi Muhammad sebagai nabi. Itu dalam hati percaya, tapi di mulutnya mendustakan Nabi Muhammad. Wa minhum, dan sebagian dari mereka itu ahli Makkah, man la yusaddiqu, orang yang tidak mengestukan bihi, kepada Quran, fi nafsihi, di dalam hatinya, di mulut tidak, di hati tidak. Li farti ghobaihi, li farti, karena keterlaluan, ghobaihi, bodohnya. Jadi ada orang sebagian orang Mekah itu karena sangat bodohnya, tidak iman di dalam hatinya kepada Quran, apalagi di mulutnya. Au fil mustaqbal, atau di masa yang akan datang, ya, tidak percaya bimautihi, dengan matinya seorang itu alal kufri, atas kekafiran. Jadi ada orang yang sampai mati, ya, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, kepada Quran. Wa rabbuka, dan Tuhanmu, a'lamu, lebih mengetahui, bil mu'anidina, kepada orang-orang yang menentang, al musirrina, yang terus menerus, alal kufri, kepada kekafiran. Nah, itu ayat 40. Sekarang ayat 41. Wa in kazzabuka, dan jika mereka mendustakan engkau, ya Muhammad, faqul, maka katakanlah, li amali, bagiku amalku, walakum, dan bagimu amalukum, amal kamu. Ya memang tidak bisa dipaksa orang itu, ya, mau iman mau tidak kan nggak boleh dipaksa. Ya, kalau orang mau mendustakan saja, ya masing-masing aja, kamu amal kamu, aku amal kamu. Nah, begitu. Antum bariuna, kamu bariuna, orang-orang yang lepas, ya, tidak bertanggung jawab. Bariun itu, bariuna, orang-orang yang lepas, tidak bertanggung jawab. Mimma, dari apa-apa, amal yang aku amalkan, wa ana, dan saya, bariun, orang yang, ya, lepas, tidak bertanggung jawab, mimma, dari apa-apa, tak maluna, yang kamu amalkan. Nah, inilah sikap orang beragama itu begini. Jadi tidak bisa orang beragama campur aduk, namanya. Ada Natalan, ikut Natalan, padahal agamanya bukan Kristen, nggak boleh. Ya, agama masing-masing, tapi pergaulan hidup rukun, kan begitu. Ya, namanya orang hidup dunia, kan. Orang Islam, orang kafir, bantu-membantu dalam urusan keduniaan, urusan ekonomi, politik, sosial. Tapi urusan agama kan beda-beda. Natal itu bagian dari ritual, bagian dari ibadah. Karena itu kita tidak ikut Natalan. Walaupun kita, ya, dalam urusan keduniaan kan gak ada masalah. Ragum-ragum, dagang lah. Kalau dalam perkawinan, ya perkawinan nggak boleh orang Islam ngawin orang Kristen. Kan kita menghadiri perkawinan gereja. Nah, pestanya boleh, ha? Pesta nggak apa-apa. Pesta perkawinan. Yang tidak boleh itu akad nikahnya, bukan menghadirinya. Akad nikahnya tidak boleh. Hadir nggak boleh. Ya gitu. Karena apa? Karena kita kan tidak ikut kawin. Jadi menghormati. Gitu. Jangan.
Tapi akan lebih baik pestanya saja. Pestanya. Tuh. Jadi tidak ikut Natalan bukan berarti kita bermusuhan, bukan. Begitu. Saya ketua FKUB gak ikut Natalan. Tapi kan baik-baik aja dengan para pendeta itu, nggak ada urusan. Itu. Dan mereka tidak ngajak saya Natalan lagi, karena tahu. Gitu. Tahu hukum jadi dia. Iya tahu pendirian yang tahu. Enggak, barangkali dia juga tahu hukumnya, barangkali enggak. Lah ya mungkin aja, mungkin. Kita. Nah, kita teruskan. Ayatnya ayat 41 ya. Wa in afarru, dan jika mereka terus menerus ala takdzibika kepada mendustakanmu, fakul, maka katakan ya Muhammad lahum, kepada mereka, katakanlah li jaza'u amali, bagiku balasan amalku, walakum, dan bagimu jaza'u amaliku, balasan amal kamu. Masing-masing. La tu'akhiduni, janganlah kamu menuntut aku diamali dengan sebab amalku, jangan. Masing-masing. Wala u'akhidukum, dan tidak aku menuntut kamu diamalikum disebabkan amal kamu, tidak, masing-masing aja. Nah, fala yu'akhadhu ahadun, maka tidak dituntut seseorang bidzambi ghairihi, disebabkan dosa orang lain. Jadi masing-masing ini dalam ayat yang lain, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Ini beda dengan akidah orang Kristen. Karena Nabi Adam itu berdosa, makan buah larangan itu ya, di sorga, maka anak cucunya mewarisi dosa. Nah, itu akidah Kristen itu kan. Nah, supaya manusia ini bebas dari dosa warisan, maka Tuhan mengirim anaknya satu-satunya yang namanya Yesus itu ke dunia untuk mengorbankan dirinya di tiang salib untuk menebus dosa manusia, dosa warisan itu, dosa turunan. Maka siapa yang percaya kepada ketuhanan Yesus, ya diampunilah dosanya dan akan masuk ke sorga. Yang tidak percaya kepada ketuhanan Yesus tetap berdosa dan tidak akan masuk sorga selama-lamanya. Begitu. Itu akidah mereka. Nah, dan beda dengan kita. Kalau kita, Nabi Adam memang pernah makan buah larangan, tapi kan sudah tobat Nabi Adam. Robbana dolamna anfusana, kan tobatnya ada. Tobatnya diterima Allah. Sehingga Adam tuh bukan orang yang berdosa, orang yang bersih. Nah, maka anak cucu Adam, ya, itu adalah anak cucunya orang yang tidak berdosa, begitu. Karena Adam tidak berdosa, jadi tidak mewarisi dosa nenek moyangnya, gitu. Karena itu menurut kita tidak perlu, ya, Allah menebus dosa kita dengan mengorbankan, ya, seorang nabinya. Kalau menurut kita kan penebusan dosa itu dengan 3 amal saja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau ingin bebas dosanya 3 perkara. 1, istighfar, memperbanyak istighfar. 2, taubat. Taubat kan lain dengan istighfar. Istighfar itu berdoa supaya Allah mengampuni dosa kita. Kalau taubat itu meninggalkan perbuatan yang berdosa dengan penyesalan. Dan yang ketiga, beramal soleh
supaya amal soleh kita itu beratnya melampaui dosa kita. Kalau dosa kita 1 ton, amal soleh itu lebih dari 1 ton. Nah itulah namanya menebus dosa. Jadi menebus dosa 3, istighfar, tobat, dan beramal soleh, supaya amal soleh kita lebih berat dari amal salah kita gitu. Nah itu tuh jadi cara menebus dosa, bukan Allah mengirim anaknya supaya dia mengorbankan diri di tiang halim. Nah kemudian apa ya benar Allah itu punya anak itu? Kan begitu masalahnya. Begitu. Bahwa Tuhan punya anak itu kepercayaan agama non-Islam. Semua agama selain Islam itu punya kepercayaan begitu. Hanya Islam satu-satunya agama yang mengajarkan lam yalid walam yulad. Hanya Islam. Coba agama mana saja. Tobat, ada yang dengan sholat tobat, itu gimana sholat? Sholat tobat, hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih, ya. Ya sholat sunnah aja yang banyak gitu. Itu bukan sholat tobat. Supaya ganjarannya banyak melampaui dosa. Kan ayatnya begitu, fama man taqulat mawazinuhu bahwa fi 'aisyatir radiyah. Orang yang berat timbangan amal kebagusannya itu mendapat kehidupan yang menyenangkan nantinya. Tapi wa amma man khaffat mawazinuhu, orang yang ringan pahalanya, dosanya yang lebih berat, ya, wa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah. Hawiyah itu bukan nama perempuan, tapi narun hawiyah, neraka yang panas hawiyah. Tapi ada perempuan namanya Siti Hawiyah. Wih kerang ini laki nih. Iya, panas. Hamiah juga. Hamiah juga. Ada ya? Ada tulisan. Wih kerang bener. Saya nyala terus. Hamiah. Siti Hamiah. Nah, nah kita lanjutkan ayat 42. Wa minhum, dan sebagian mereka, mayyastami'una, orang-orang yang mendengar, ilaika kepadamu. Mendengar, hadir, tapi ning ati orang percaya. Jadi mendengar tapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Nah, jadi sebagian penduduk Mekah yang ingkar kepada Nabi Muhammad itu ada yang rajin mendengar tapi tidak mau dimasukkan ke dalam hati. Sehingga hukumnya seperti orang yang tuli hukumnya. Maka pertanyaannya, apa anta? Apakah engkau tusmi'u, bisa memberi pendengaran? Tusmi'u, memberi pendengaran. Dari kata asma'a yusmi. Apa anta? Apakah engkau bisa? Apa anta? Apakah engkau tusmi'u, bisa memberi pendengaran? Al-summa, kepada orang yang tuli. Ya, walau kanu la ya'qilun, walaupun ada mereka itu tidak berakal, ya. Apalagi orang yang berakal, ya. Orang tidak berakal, apakah orang yang tidak mau mendengar sebenarnya itu bisa diberikan pendengaran? Tidak bisa. Wa min haula'il musyrikin, dan dari orang-orang musyrik itu, awil kufar, atau orang-orang kafir itu, unasun, ada manusia yastami'una ilaika, yang mendengar kepadamu, mendengarkan kepadamu. Kadang-kadang hadir di pengajian Nabi Muhammad, ya, tapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Ayuhan Nabi, wahai Nabi,
Idza qara'tal Qur'an, apabila engkau membaca Quran. Nabi membacakan Quran, sebagian orang kafir mendengarkan, ya, tapi tidak dimasukkan ke dalam hati, sehingga hukumnya sama dengan orang tuli. Wa 'allamta syara'i'a, dan engkau mengajarkan syariat-syariat, yaitu aturan agama. Walakinnahum, tetapi mereka la yakbiluna, mereka tidak menerima. Ini kalau yakbiluna menghadap yakbalun. Ada qabila yakbalu, ada qabila yakbilu. Kalau yakbilu itu menghadap, kalau yakbalu menerima. Di sini pantasnya bukan yakbilu, ya yakbalu. La yakbaluna, mereka tidak menerima. Kal asomni, seperti orang yang tuli. Alladzi la yasma'u, yang tidak mendengar aslan sama sekali. Ya, sama hukumnya. Apakah tastati'u, engkau mampu ya Muhammad, isma'asummi, ya, is'asummi, memberikan pendengaran kepada orang tuli? Mampukah engkau ya Muhammad memberi pendengaran kepada orang yang tuli? Walaupun ada mereka la yaqiluna syai'an, tidak pernah memikirkan sesuatu. Kalla, tidak. Jadi kalla itu maknanya tidak. Tapi Yusuf kalla itu bukan Yusuf tidak, bukan. Nah, itu mah turunan Haji Kalla. Jadi di Bugis itu, di Makassar, ada orang kaya namanya Haji Kalla. Semua perusahaan besar itu kepunyaan keluarga Haji Kalla. Nah, di antaranya anaknya ada yang namanya Yusuf. Itulah Pak Yusuf Kalla itu, yang pernah jadi wakil presiden, nyalon presiden tidak jadi. Begitu. Tapi sebetulnya beliau, ya, banyak jasanya di negara ini. Istrinya Yusuf Kalla itu orang Minangkabau, dari keluarga Muhammadiyah Bukit Tinggi, dan beliau memang tokoh Aisyah. Nah, halaman 215. Wa minhum, dan dari mereka itu penduduk Mekah. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, man, ada orang yang duru ilaika, yang melihat kepadamu, ya. Jadi sebagian penduduk Mekah yang anti kepadamu itu ada yang melihat engkau, memperhatikan engkau, tapi tidak dimasukkan ke dalam hati. Jadi melihat tapi tidak nyambung ke hati. Jadi hukumnya sama dengan orang buta, orang yang tidak melihat. Apakah engkau ya Muhammad tahdi, bisa memberikan bimbingan, bisa memberikan petunjuk al-umya, kepada orang yang buta? Apa bisa? Walau kanu la yubsirun, walaupun ada mereka tidak melihat, tidak bisa. Karena melihat tapi tidak memperhatikan. Wa minal musyrikin, dan dari orang-orang musyrik, man yusyahidu, ada orang yang menyaksikan fika, ya, tentang dirimu, ada, ya, menyaksikan dalailan nubuwah, dalil-dalil kenabian, artinya tanda-tanda kenabian. Jadi ada orang yang tahu, melihat pada diri Muhammad itu ada, ya, dalil-dalil, bukti-bukti kenabian, tapi tidak mau percaya. Jadi sama dengan orang tidak melihat. Walakin, tetapi la yusaddiqunaka, mereka tidak, ya, mempercayai kepadamu. Fahal tastati'u, maka apakah kau mampu antah dia akan memberikan petunjuk
al-umya kepada orang yang buta. Ya Muhammad tidak. Karena melihat kalau tidak memperhatikan sama dengan orang buta. Walau dhamma ya, walaupun ya bergabung ila adamil basar ya, kepada tiadanya melihat, faqdul basirah, hilangnya penglihatan. Bergabung. Ya, apalagi itu. Wal ayatu, dan ayat ini kata'lil, seperti alasan. Ta'lil itu alasan dari kata illah ya, alasan. Bitabari, dengan lepas tangan, tidak bertanggung jawab, yaitu alasan li amali walakum amalukum, bagiku amalku, bagimu amalmu. Nah, itu alasannya ini ayat-ayat ini. Wal i'rad, dan berpaling anhum, dari mereka. Kenapa? Karena mereka ya mendengar tapi tidak mau mempercayai, melihat juga tidak mau memperhatikan. Ya udah, li amali walakum amalukum. Li adami wujudil isti'dad, karena tidak adanya, li adami wujud, karena tidak adanya ya al-isti'dad, persiapan ya, kesiapan isti'dad itu. Lil fahmi, untuk memahami, wal hidayati, dan mengambil petunjuk. Tidak ada persiapan. Nah, sekarang ayat 44. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yadlimu, tidak zalim, tidak menzalimi an-nasa, kepada manusia, syai'an, sedikit pun. Ya, kalau Allah menurunkan azab, bukan Allah itu zalim, tapi gara-gara manusia. Kalau Allah menyiksa orang ke neraka, bukan Allah zalim, tapi manusia yang memang mau masuk neraka. Jadi Allah tidak pernah zalim. Walakinnan nas, tetapi manusia, anfusahum, kepada diri mereka sendiri, yazlimuna, berbuat zalim. Nah, jadi jangan menyalahkan Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'aqibu ahadan, la yu'aqibu, tidak akan menyiksa ahadan, kepada seseorang, min ghairi jurmin, tanpa dosa, tanpa kesalahan. Jurem itu ya dalam bahasa Arab maknanya dosa, kejahatan, pidana, itu jurem. Ya. Jadi innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'aqibu, tidak akan menyiksa ahadan, seseorang, min ghairi jurmin, tanpa dosa ya, tanpa kesalahan. Ya, tidak ada. Jarimah, jarimah itu pidana. Jarimah. Hukumannya di dunia ini, tiap jarimah itu ada dua macam. Ada hukuman hudud, ada hudud. Ya, ada yang bukan hudud. Hudud itu hukuman yang telah ditetapkan Allah. Seperti pencuri dipotong tangannya, pezina didera 100 kadera, ya, atau dirajam. Orang yang membunuh dihukum qisas, dihukum mati, itu namanya hudud. Nah, tapi ada yang bukan hudud, diserahkan kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Jadi pemerintah membuat undang-undang ya bersama parlemen ya, untuk jarimah-jarimah yang hukumannya bukan hudud, begitu. Karena banyak kejahatan-kejahatan yang bukan hudud. Nah, itu hukumannya diserahkan kepada pemerintah. Nah, pemerintah nanti musyawarah dengan parlemen, gimana ini hukuman untuk orang ini, kan begitu. Nah, kita teruskan tafsirannya 44 ayat.
Jadi innallaha, sesungguhnya Allah, la yu'aqibu, tidak akan menyiksa ahadan kepada seseorang min ghairi jurmi, tanpa jarima, ya, tanpa kesalahan, dosanya atau pidana. Walakinnana, tetapi manusia yadlimuna, itu mendolimi anfusahum, diri mereka sendiri. Bita'tili, ya, dengan meniadakan wasailil ma'rifah, wasilah-wasilah pengetahuan. Ya, wasail itu jamak dari wasilah. Jadi mereka membodohkan dirinya sendiri sehingga tidak tahu hukum halal haram. Wa ta'assub, dan fanatik, ya, fanatik kepada golongan, kepada kelompok, sehingga tidak mau menerima kebenaran. Ta'assub. Wa karahiyatil haq, dan membenci kebenaran. Nah, ayat 45. Wa yauma, dan pada hari, naksyuruhum, yaksyuruhum, Allah mengumpulkan mereka. Yaksyuru dari kata hasyar. Alam mahsyar artinya alam tempat berkumpul. Wa yauma, dan pada hari, yaksyuruhum, Allah mengumpulkan mereka. Di hari akhirat kumpul semuanya, manusia pertama sampai manusia terakhir, entah berapa miliar jumlahnya itu, kumpul semuanya. Nah, ketika itu ka'alam yalbatu, seakan-akan mereka tidak pernah ada di dunia, illa sa'atan, kecuali sesaat, minan nahar, dari siang. Yata'arafuna, mereka saling berkenalan, bainahum, di antara mereka. Artinya kalau kita dikumpulkan di al-mahsyar, semua dari kita merasakan seakan-akan hidup di dunia itu paling semenit 2 menit. Gitu. Seakan-akan sebentar, ya, saling berkenalan kemudian mati gitu. Nah, coba sekarang saja bapak-bapak ibu-ibu yang umurnya sudah 50 tahun, coba diingat-ingat berapa menit yang sudah lalu. Paling 2 menit. Benar. Saya umurnya 60 tahun lebih. Kalau saya ingat-ingat, sedih, rasanya kayak ini. Saat itu aja mama ingat-ingat kan, paling semenit rasanya, ya. Pengen nomali. Allah, ka'alam yalbatu, seakan-akan mereka tidak pernah ada, illa sa'atan minan nahar, kecuali sesaat dari siang. Ya ta'arafuna, saling berkenalan. Jadi hidup di dunia ini, bapak-bapak ibu, tidak ada artinya. Yang paling berarti hidup di akhirat. Nah, karena itu kalau kita mengorbankan kepentingan akhirat demi di dunia ini, keliru. Wong di dunia ini paling semenit rasanya. Walaupun umurnya 80 tahun, nah, baru kemarin gitu. Tapi kalau hidupnya di penjara, mana apa? Ya waktu di penjaranya, keluar di penjara, ingat tuh. Iya. Coba, orang di penjara 10 tahun, keluar dari penjara, orang ingat sehari aja. Jadi apa yang lalu itu karena seperti saatan minan nahar, sesaat dari siang. Begitu. Ini menggambarkan betapa, ya, sedikitnya waktu kita hidup di dunia ini. Dulu ada penyair namanya Sumadi. Sumadi ini penyair orang Minangkabau. Dia membuat puisi. Di antaranya begini: betapa singkat hidup ini. Hidup ini betapa singkat, antara adzan dan qomat. Ya, antara adzan dan qomat. Hidup ini betapa singkat, antara adzan dan qomat.
orang baru lahir kan diadzani biasanya. Orang Minangkabau itu kan begitu. Habis antara adzan dan qomat, kemudian qomat itu maksudnya salat mayit itu. Antara adzan dan sholat bukan qomat ya. Jadi kata Sumadi, betapa hidup ini betapa singkat antara adzan dan sholat. Orang lahir diadzani. Kebiasaan orang Minangkabau kan begitu. Kalau mati disalat. Jadi hidup itu antara adzan dan sholat. Betapa singkatnya. Walaupun hidupnya 100 tahun diingat-ingat kayak gigi bandeng. Itu penyair Sumadi namanya, orang Minang. Karena ya pada umumnya kan orang masih menggunakan hadis. Bayi itu kalau lahir diadzani. Itu hadisnya tidak sahih sebetulnya. Tapi dalam kitab Fiqh Sunnah, hadis itu dianggap sahih oleh Sayyid Sabiq. Hanya ahli-ahli hadis yang lain menyatakan tidak sahih. Seperti Nasiruddin Al-Albani, termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah, menilai hadis tidak sahih. Sehingga dalam buku Tarjih Muhammadiyah itu mengenai bab akikah, ya, bayi yang baru lahir bukan diadzani tapi didoakan, ya, dengan isti'adzah, mohon perlindungan kepada Allah untuk bayi ini, yaitu doa wa'idzuka bi kalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamah. Itu doa pengganti mengadzani bayi yang baru lahir. Itu yang sahih hadisnya. Nah, tidak ditulis lagi, tapi Panandang mah tulis. Itu kan sudah pada juga. Nah, qad khasiral ladzina kadzabu, sungguh telah rugi alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan biliqaillah, dengan pertemuan dengan Allah, biliqaillah. Rugilah orang yang tidak percaya bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Wa makanu muhtadin, dan tiadalah mereka itu orang-orang yang mendapat hidayah. Ya, antara orang yang percaya dengan adanya akhirat dan orang yang tidak percaya, siapa itu yang untung? Ya, seandainya akhirat itu tidak ada, seandainya, lah kita yang percaya kan gak rugi apa. Tapi yang tidak percaya, kalau akhirat itu betul-betul ada, kan rugi. Jadi lebih baik percaya daripada tidak percaya. Itu kalau hukum akal menggunakannya. Jadi lebih baik percaya, karena kalau percaya kita siap-siap untuk menghadapi akhirat. Ya, barang akhirat itu ada nanti. Ya, kita sudah punya persiapan. Orang yang tidak percaya kan tidak siap-siap. Ya, barang akhirat itu ada, rugi deh, menyesal. Jadi lebih baik percaya, itu hukum akal tuh, daripada ya tidak percaya. Nah, kita lanjutkan. Wadkur, dan ingatlah ayyuhar rasul, wahai rasul, yauma, pada hari, yajma'ullah, Allah mengumpulkan al-khalaiqa, para makhluk, fi mauqifin wahidatin, di tempat kumpul yang satu, mauqifin wahidin, di tempat kumpul yang satu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ka'annahum, ya, seolah-olah sesungguhnya mereka, min syiddatil hauli, karena sangatnya pakewu. Haul itu pakewu. Pakewu itu apa bahasa kitanya ya?
ya hal yang luar biasa, ya kemelut itu. Min syiddatil hauli, ya dari sangatnya kemelut. Lam yang kusu, mereka tidak pernah tinggal di dunia illa lahdatan, kecuali lahdatan, sedetik lahdatan, seakan-akan lahdatan seperti sedetik itu. Bimiqdari ta'aruf, dengan sekadar berkenalan, fima bainahum, di antara apa yang ada di antara mereka, fima mengenai apa bainahum yang ada di antara mereka. Jadi seakan-akan hanya satu lahzah, satu detik, pernah hidup di dunia walaupun hidupnya ratusan tahun. Wa qad khasiral ladzina kazzabu, dan sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan bil ba'ti, dengan ba'at. Ba'at itu kehidupan sesudah kematian. Agama yang mengajarkan ba'at itu hanya 3 agama. Yahudi, Kristen dan Islam. Hanya itu. Yahudi, Kristen dan Islam mengajarkan adanya kehidupan sesudah kematian. Itu namanya ba'at. Adanya akhirat. Agama Hindu tidak ada itu. Di dalam Hindu akhirat itu tidak ada. Buddha juga tidak ada akhirat. Tidak ada. Yang ada begini kalau agama Hindu. Orang meninggal. Nanti kalau orang yang tidak baik, umpamanya saya ini perampok, pembunuh, saya tinggal. Nanti roh saya nitis kepada hewan-hewan, jadi nitis ke buaya atau ke ke harimau. Nah, ketika arwah saya nitis kepada hewan-hewan buas itu, kita namanya dalam samsara, samsara. Artinya siksaan. Jadi siksaan itu bukan di akhirat, di dunia ini. Umpamanya menurut dewa, saya samsaranya harus 100 tahun karena kejahatan saya. Nanti sudah 100 tahun, roh saya nitis ke dalam bayi yang baru lahir. Maka saya lahir. Melalui bayi itu. Kehidupan saya lebih baik. Kalau pada kehidupan kedua ini saya mengamalkan kebaikan, kebaikan itu dalam agama Hindu namanya dharma. Kalau mengamalkan dharma, nanti nitis roh saya kalau mati bukan kepada binatang, tapi kepada orang baik-baik. Lahir lagi. Kalau kita terus melakukan dharma, kita nanti nitis lagi kepada bayi yang baru lahir untuk jadi orang yang paling baik lagi. Nah, nanti akhirnya kalau sudah sangat baik puncaknya, nah kita hidup di dalam itu namanya sorga. Sorganya itu bukan di akhirat, di kayaan. Nah, itu jadi agama Hindu tidak percaya ada akhirat. Hindu, Buddha dan agama lain yang percaya adanya akhirat itu hanya Yahudi, Kristen, Islam. Surganya orang Hindu namanya nirwana. Dan kalau sudah masuk nirwana namanya moksha. Moksha itu hidup abadi di alam itu, di alam nirwana itu. Nah, dan nirwana itu ada di Cilegon. Itu nama bioskop nirwana. Kedua ada itu. Nah, itu agama itu.
Nah, kita teruskan. Jadi sangsara itu dari kata samsara. Sangsara itu. Ini sangsara itu. Dari kata samsara itu. Nah, teruskan. Qad khasiral ladzina kadzabu bil ba'di. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan kepada ba'at, yaitu hidup sesudah mati. Wa makanu, dan tiadalah mereka muhtadina, orang-orang yang mendapat hidayah ila tariq rasyad, ke jalan kebenaran. Rasyad itu kebenaran. Rasyid itu tuh orang yang benar. Rusyad itu orang yang dibenarkan. Karena ada rusyad, rasyid, rasyad ya, itu hampir sama itu. Mursyid. Ala ila tariq rasyad, ke jalan kebenaran, wan najah, dan keselamatan, minal azab, dari siksa. Satu ayat lagi, yaitu ayat 46. Wa imma, nah asalnya wa imma asalnya. Kemudian nunnya diidghamkan kepada mim. Jadi wa imma. Asalnya inma. Maknya zaidah, tidak ada tambahan. Jadi yang ada maknanya innya itu. Wa imma, dan jika. Wa imma, dan jika. Nuriyannaka, ya. Nuriya itu dari kata aroyuri. Aroyuri, memperlihatkan. Aro itu dari kata ro'a, ya, ro'a itu melihat. Aro, memperlihatkan. Aroyuri, jadi wa'in, dan jika. Nuriyannaka, kami benar-benar memperlihatkan kepadamu, ya Muhammad. Nuriyannaka, benar-benarnya dari nun taukid itu. Dan jika kami benar-benar memperlihatkan kepadamu, ya Muhammad, ba'dal ladzina, sebagian alladzi yang na'iduhum, kami janjikan atau kami ancamkan kepada mereka. Natawafayannaka, atau kami benar-benar ya mewafatkan engkau itu ya Muhammad. Fa ilaina, maka kepada kamilah marjuhum, tempat kembali mereka. Begini, Allah kan menurunkan ayat-ayat yang mengancam orang-orang kafir itu, bahwa pada suatu saat Allah akan menurunkan azab. Tapi ada pula ayat yang Allah menyatakan tidak akan menurunkan azab kepada orang kafir selagi engkau masih ada di Mekah. Selagi engkau masih hidup ya Muhammad, azab yang Allah ancamkan itu tidak diturunkan, kecuali sekadar untuk pelajaran saja. Tapi bahwa mereka akan babat dengan azab itu tidak, ya, sepanjang engkau itu masih ada. Nah, dalam ayat ini nanti Allah benar-benar akan memperlihatkan apa yang diancamkan, walaupun tidak seluruhnya. Kan dibuktikan pada tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar. Apa yang Allah ancamkan terjadi. Orang-orang kafir diazab dalam perang Badar itu. 1000 orang kalah dengan 300 orang. Abu Jahal mati dalam perang Badar. Dan kemudian sebelum perang Badar, ya, Allah menurunkan pacaklik lamanya 7 tahun di kota Mekah. Sementara orang-orang Islam, ya, diberi kehidupan makmur di dalam 7 tahun pacaklik itu. Itu ada. Nah, atau kata ayat ini, atau engkau mati duluan ya Muhammad, sebelum azab yang diancamkan itu turun kepada mereka. Tapi bagaimanapun, kata Allah, fa ilaina marji'uhum, kepada kamilah tempat kembalinya mereka.
yang tidak diazab di dunia akan kembali kepada kami, diazab di akhirat nanti. Begitu. Karena tidak ada tempat kembali yang lain kecuali kepada Allah. Mau kemana manusia ini? Semuanya akan kembali kepada Allah. Yang diazab atau tidak di dunia ini akan diurus oleh Allah di akhirat nanti. Itu maksud ayat ini. Tsummallah, kemudian Allah itu syahidun, menyaksikan ala ma yaf'alun, atas apa yang mereka lakukan. Wa in, dan jika nubasironnaka, kami memperlihatkan kepadamu, kami benar-benar memperlihatkan kepadamu, ayyuhan nabi, wahai nabi, ba'dha ma na'iduhum, sebagian apa yang kami ancamkan kepada mereka, bihi, dengannya, minal adab, dari siksaan, fi hayatika, di dalam hidupmu. Artinya ketika engkau masih hidup, yang diancamkan Allah itu diturunkan, ya, bil qatli, dengan terbunuh, wal asri, dan tertawan, melalui perang seperti perang Badar itu. Perang Badar itu satu-satunya perang yang menghinakan orang kafir, ya, dan tidak pernah tertebus oleh orang kafir. Karena perang keduanya, perang Uhud, ya, tidak sampai mengalahkan umat Islam, walaupun umat Islam tidak menang dalam perang Uhud. Dan perang-perang yang lain itu semua tidak ada artinya. Jadi perang satu-satunya yang merupakan azab Allah kepada orang kafir, perang Badar itu terjadi pada tahun 2 Hijriah, bulannya bulan Ramadan. Umat Islam waktu itu pertama kali berpuasa, baru 17 hari puasa, pertama kali itu terjadi perang. Jadi perang itu terjadi ketika puasa itu, dan menang. Jadi berarti puasa tidak harus membuat orang jadi lemah, ya. Tandanya tambah berpuasa. Jadi jangan sampai puasa jadi alasan, ya, kita lemah berjuang. Justru perang Badar itu dimenangkan Allah dalam perang dalam bulan Ramadan. Au numitunnaka, atau kami mematikanmu ya Muhammad, qabla ta'dzibihim, sebelum penyiksaan kepada mereka. Fanurika, maka kami akan memperlihatkan kepadamu adabahum, siksaan mereka, fil akhirati, di akhirat. Wa ilaina, dan kepada kamilah, masiruhum, tempat kembali mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tsummallah, kemudian Allah muttali'un, akan memunculkan itu maksudnya memperlihatkan. Muttali' itu dari kata tola'a akan muncul, tola'al badr, ya, matla'ul adwar, ya, munculnya cahaya. Muttali'un, zat yang akan memunculkan, maksudnya memperlihatkan, ala af'alihim, kepada amal perbuatan mereka, minal kufri, dari kekufuran, wal inad, dan penentangan, wat takdzib, dan pendustaan, diperlihatkan di akhir. Bahkan begini, ada ayat dan hadis yang menjelaskan amal kita itu divisualkan, diperlihatkan secara visual. Jadi kalau orang mencuri kambing, kan, nanti di akhirat kambingnya itu diperlihatkan oleh Allah. Bohong kambing. Nah, itu masih mendingan orang mencuri 6,7 triliun, ya, Bank Senturi itu nanti terbawa uang 6,7 triliun, divisualkan kan. Jadi kejahatan kita di dunia ini itu divisualkan. Jadi orang yang mencuri kerbau, ngebokong kerbau, itu ada ayatnya, ada hadisnya, divisualkan.
Nah, teruskan. Wa yujazihim, dan akan membalas mereka alaiha, ya, atas af'al, atas amal perbuatan, hanya kepada af'al. Wal murad, dan yang dimaksud ayat ini, ikhbaruhum, memberi kabar kepada mereka, bi annahu, bahwa sesungguhnya la faidata lahum, tidak ada faedahnya bagi mereka, memautin nabi, dari matinya nabi. Jadi matinya nabi tidak ada faedah bagi orang kafir. Mau hidup mau mati, tetap orang kafir itu semuanya akan dikembalikan pada Allah. Karena ada orang-orang kafir yang nunggu wajah Muhammad mati mah beres gitu. Dan walaupun Muhammad mati tidak akan beres, pun bakal dikumpulkan semua orang. Begitu. Nah, karena itulah rumah Nabi kan dikepung pada malam hijrah itu. Itu kan tanggal Nabi itu rumahnya dikepung itu akhir bulan Safar. Akhir bulan Safar. Malamnya rasanya malam Sabtu. Rumahnya dikepung oleh pemuda-pemuda Mekah untuk dibunuh. Kemudian Allah meloloskan Nabi. Begitu orang yang jaga tidak melihat Nabi keluar. Jadi berarti bulan Safar bukan bulan belahi, tapi bulan untung. Kan begitu. Nah, orang-orang percaya bulan Safar itu bulan belahi. Nabi mengebelai. Justru Nabi dikepung itu bulan Safar selamat. Yang gak selamat orang kafir. Jadi jangan percaya bulan Safar bulan belahi itu. Contoh. Dan Nabi ketika itu sedang mengulang-ulang surat Yasin. Karena surat Yasin diturunkan menjelang hijrah. Nabi itu kan biasanya begini. Kalau surat itu baru turun, enggak berhenti tuh mulutnya nih. Mulutnya membaca ayat yang baru turun itu. Enggak berhenti. Jadi Nabi baca Yasin ketika dikepung itu bukan kena jampe pengepungan, bukan. Karena kebetulan surat Yasin baru turun kemarin-kemarin. Jadi Nabi lagi ngulang-ngulang Yasin. Jadi bukan berarti Yasin itu jampe rep-sirep, bukan. Nah, itu kan dianggap jampe seluruh ayat atau hanya wajahna min baini aidi? Yasin komplit. Artinya surat Yasin turun 86 ayat itu seminggu sebelum hijrah. Nabi lagi mengulang-ulang. Hanya orang menyatakan lagi baca Nabi waja'alna min baini aydihim wa min khalfihim saddan. Kemudian Nabi keluar. Padahal Nabi lagi baca Yasin, entah ayat mana yang dibaca. Mungkin ayat itu, mungkin ayat yang lain, tapi ayat Yasin gitu. Nah, lagi diulang-ulang terus. Itu kebiasaan Nabi. Jadi Nabi itu kalau ayat Quran turun, itu diulang-ulang. Nah, akhirnya karena ada kepercayaan begitu, maling memanfaatkan surat Yasin. Maling Umayyah bin Muhammad macam Yasin gini bisa kedelok. Akibat jadi surat Yasin dijadikan jampe maling tafsir itu. Nah, jadi walayah manuna, dan mereka tidak akan aman. Ya manun bukan yu'minun, ya manun, tidak akan min kulli syarrin, dari segala kejahatan, bimautihi, dengan matinya Nabi, kama yadunnun, sebagaimana mereka duga. Jadi mereka menduga kalau Muhammad mati ya beres, amanlah. Padahal tidak akan aman. Apakah Muhammad hidup, apakah Muhammad mati, orang jahat tetap ada urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah siang ya. Sampai itu dulu, sampai ayat 46.
Walhamdulillahirabbil alamin. Pak Ustaz, kan tanggal 10 Muharram itu Hmm.